Eh, Ya, ah, diskusi aja, Bu. boleh dong, boleh. Saya pikir kalau merujuk pada PP 45 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ya. Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Saya pikir ketika berbicara partisipasi ini jawabannya dari API. Ya, ya. Nah, maksud saya sepakat kalau kita ini memang mendorong partisipasi masyarakat. Dalam konteks tata kelola pemerintah ini kan ada 5 unsur sekarang. Jadi pentahelix itu. Ya. Ruang masyarakat itu ya memang sepertinya tidak diwadahi dalam proses pembangunan ini. Kita kan berbicara konteks tata kelola pembangunan. Ya. Makanya sebenarnya saya selalu memprovokasi elemen masyarakat sipil dan organisasi masyarakat. Oh, bagus, sipil. bagus. Saya katakan, Anda tidak hanya bisa berharap kepada kami DPRD bagaimana bisa membangun daerah ini. Anda punya peran itu. Peran apa itu saya berikan PP 45 tahun 2017. Coba aja. Bahkan mulai dari perencanaan, renstra, OPD, masyarakat bisa masuk di ruang itu. Ya. Tapi satu sisi memang kekurangan kami ketika mendorong dan mengimplementasikan PP 45 ke dalam peraturan daerah itu. Nah, saya mau mungkin dalam konteks kita berbicara penguatan peran legislatif untuk tata kelola pembangunan daerah ini, berikan bekal kami. Ketika kami memberikan ruang partisipasi itu, sesungguhnya itu melalui pintu mana? Ya, pintu sebenarnya ini kan pintu pada ujung akhir dari tugas kami dalam fungsi legislasi. Tetapi ketika kita melakukan pengawasan umum pemerintah itu kan kita kalau pengawasan tugas kita kan di peraturan daerah. Ya. Pengawasan peraturan undangan-undangan lainnya ini yang memang kita kadang tidak bisa memaksa untuk bagaimana penerapan PP 45 tahun 2017 itu kalau memang tidak ada perda. Itu satu poin. Bisa jadi ini ruang menarik diskusi yang memang selalu saya provokasi masyarakat. Itu minta itu. Ya, supaya mereka tidak hanya menuding kami ini tidak ya betul. Ada sense of belonging. Ya, ada rasa percaya diri masyarakat itu seakan-akan mereka itu menuding kami ini tidak memiliki kemampuan. Ya. Sense of crisis. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu dan menarik ini kebetulan konteks ya kita relasi kami dengan negara. Negara dalam hal ini instansi vertikal. Pusat. Bayangkan kepolisian, kejaksaan apa segala. Jika ada itu kami lemah, kami ingin ya juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas mereka. Tugas Polres, tugas Kejari apa segala. Apa yang terjadi? Justru kita yang direcoki oleh mereka. Betul. Ya. Nah, ini juga menarik kalau kita atau ibu mungkin wakili teman-teman masyarakat sipil ini disuarakan juga ketika nanti relasi itu membuat lemah kami di Dompu. Banyak hal juga memang sebenarnya yang memang kita dorong agar kami juga memiliki perannya termasuk dengan fungsi anggaran ini. Ya, saya pikir malam ini bantu bekal kami di momentum ini yang bisa dilakukan diterjemahkan oleh kami dalam bentuk perda itu tadi. Mungkin itu output yang diharapkan dari selamat sekian hari ke depan ini ada oleh-oleh ternyata untuk memperkuat ini, untuk memperkuat tata kelola pembangunan itu yang akan kita bawa perlu kepada fungsi anggaran dengan fungsi pengawasannya. Tuh. Selanjutnya yang terakhir, ini juga sebenarnya menjadi masalah. Kira-kira nggak bisa supaya peran komisi ini mobile gitu loh. Ketika mereka mitranya di komisi 1 misalnya ada BKD apa segala, komisi itu tanpa harus diundang oleh ketua DPRD mereka bisa pimpinan komisi koordinasi dengan pimpinan DPRD bisa mengundang mereka itu karena mereka kan bisa langsung mitra kerja khusus mitra kerja langsung bisa. Supaya mereka juga leluasa melakukan pengawasan, melakukan koordinasi apa segala. Jadi tidak melalui DPRD tapi koordinasi pimpinan komisi itu melapor kami mau mengundang ini, sehingga semua tidak harus dari pimpinan DPRD. Oh iya. Bagaimana ruang itu ada apa tidak? Baik. Oke, terima kasih Pak. Ini bagus sekali ya. Jadi nanti kalau misalnya Ibu dan Bapak ada pertanyaan-pertanyaan, ada rasa penasaran, ada yang ingin didiskusikan, ada yang tidak setuju, silakan. Nah, jadi saya langsung jawab saja ya, teman-teman panitia ya. Jadi gini, saya mau menanggapinya dari dua aspek. Dalam konteks fungsi legislasinya DPRD, yang perlu dikuatkan itu sebenarnya dua. Satu,
soal bagaimana menerjemahkan atau memahami peraturan perundang-undangan di tingkat pusat ke tingkat daerah. Itu satu. Tapi yang kedua juga, jadi pengawasan yang tadi Bapak sebut, gimana nih memastikan bahwa undang-undang yang akan sebenarnya punya implikasi bagus sekali ke daerah, benar-benar dilaksanakan dengan baik. Tapi ada aspek yang kedua, bagaimana caranya supaya peraturan daerah juga ditegakkannya dengan baik oleh pemerintah daerah. Karena yang juga kami tangkap dari dinamika yang ada, banyak sekali hal-hal yang seharusnya wewenangnya atau materi muatan peraturan daerah dimuatnya dalam keputusan gubernur, surat edaran, peraturan gubernur masih mending lah levelnya peraturan. Tapi kan sebenarnya cukup banyak hal yang bisa ibu dan bapak kontrol. Hati-hati ya, saya mau kasih ini aja, kasih konteks di banyak daerah lain itu banyak yang untuk menghindari perdebatan politis dengan DPRD, bupati itu bikin macam-macam peraturan yang levelnya rendah sekali di level bupati. Tapi kan buat masyarakat itu harus dilaksanakan. Terutama surat edaran tuh banyak sekali. Nah, jadi barangkali di setiap komisi nanti saya sarankan ibu dan bapak punya tuh satu fungsi yang mungkin dijalankan oleh staf pendukung. Ya pasti ibu dan bapak kapasitasnya politik kan. Ada staf-staf pendukung yang mungkin bisa dikerjasama dengan kampus dan lain sebagainya, yang bisa tugasnya menyisir itu, memastikan bahwa tidak ada kewenangan pemerintah daerah yang disalahgunakan. Nah itu satu. Tapi pertanyaan yang kedua, soal apakah mungkin dilakukan, mohon koreksi kalau saya salah, karena kan kalau yang tahu soal Kabupaten Dompu ya ibu bapak bukan saya. Cuma kalau di level DPR RI maupun yang paling tidak yang saya paham di DPRD provinsi, makanya mohon dikoreksi kalau di DPRD kabupaten ternyata tidak seperti itu, tapi ruang untuk langsung mengundang menurut saya sebenarnya ada. Jadi saya sendiri kan kalau di Jentera juga mengajar kelas namanya advokasi kebijakan. Saya setuju sekali dengan Bapak. Saya selalu bilang bahwa kita masyarakat sipil sangat bisa untuk maju ke DPRD, karena yang ikut seringkali itu kelasnya terbuka untuk umum. Jadi banyak sekali yang ikut, aktivis dari daerah. Saya bilang kita juga harus ke DPRD memberikan usulan konkret. Kalau perlu kita bikinkan penelitiannya biar diserap oleh DPRD. Nah, biasanya kalau di banyak tempat itu dibuka ruangnya. Jadi kalau ada yang request, misalnya BEM kampus, misalnya gitu ya. BEM kampus kan juga mulai baik nih, mereka bikin kajian-kajian. Atau misalnya NGO sesuatu yang mau mengusulkan soal kesehatan ibu dan anak, apapun lah ya, mengajukan permintaan audiensi, itu sebenarnya sangat bisa ditindaklanjuti secara langsung. Tidak harus menunggu rapat yang memastikan itu boleh dilakukan. Bahwa harus ada koordinasi, yes. Tapi tidak harus terlalu birokratis untuk menanggapi hal seperti itu. Nah, kalau soal partisipasi secara umum, saya ingin menyarankan memang ada mekanisme yang secara khusus. Kalau ibu dan bapak bisa membangun database stakeholders untuk tiap komisi, itu bagus sekali ibu dan bapak. Jadi nanti nggak capek nyari-nyari, nanti ada LSM abal-abal lagi yang minta uang segala macam. Mendingan di data, saya yakin dari dinas juga ada yang sudah punya datanya, setiap komisi pegang gitu. Misalnya kalau menyangkut kesejahteraan, siapa saja sih stakeholdersnya, ada kelompok masyarakat apa yang mestinya diundang, dan seterusnya. Yang non pemerintah daerah, itu yang saya maksud dengan partisipasi masyarakat. Kalau pemerintah daerah pasti, karena sudah mitra yang sudah memang begitu ya. Tapi kan kita seringkali luput yang masyarakat. Nah, jadi saya sih menyarankan ibu dan bapak bikin database per komisi, rekanan yang non pemerintah daerah, siapa yang bisa diajak bicara, termasuk para ahli. Jadi coba deh dibangun juga relasi dengan kampus-kampus lokal, mungkin tidak di Kabupaten Dompu pun, di kabupaten lain, di kota lain, di provinsi,
kalau bisa ada semacam, saya tahu persis teman-teman saya sesama dosen hukum tata negara itu sering, mereka senang juga karena ada nambah kredit untuk dosen ya. Bukan soal uangnya, kalau uangnya saya nggak tahu. Nih anggarannya lagi dipotong semua ya Ibu Bapak ya? Refocusing anggaran, susah ya. Susah memang. Yang penting makan gratis sekarang. Tapi gini, akademisi itu senang sekali kalau diajak kerjasama. Jadi kalau Ibu dan Bapak bikin database itu, yang isinya akademisi yang bisa diundang, NGO, lembaga penelitian, apalah kelompok ibu-ibu pengajian ini, kelompok Muhammadiyah, kelompok NU, dan lain sebagainya, bikin database-nya, begitu ada isu, undang mereka. Yang saya tahu di DPR RI juga begitu. Makanya kami sering diundang, karena mereka udah identifikasi, wah ngomong ini nanti undang yang ini nih. Gitu. Nah, barangkali itu sedikit banyak akan memudahkan. Terus yang kedua, selain bikin database itu, selalu siap dengan ini, dokumennya dibuat setransparan mungkin. Kan kita bicara akuntabilitas nih. Setransparan mungkin. Kalau misalnya masing-masing punya website atau punya, apalagi sekarang gampang ya, pakai WhatsApp grup kadang-kadang juga bisa aja disebar. Jangan ragu, kan gini, kalau saya ya di Jakarta, itu sekarang itu trennya adalah anggota DPR suka nggak mau membagi draft RUU. Padahal itu suatu cara yang buruk sekali untuk akuntabilitas. Jangan takut untuk dikritik. Percaya deh, kalau misalnya Ibu dan Bapak khawatir sekali misalnya ya, ada kelompok-kelompok yang ingin memaksakan apa gitu, nanti demonstrasinya cenderung berbuat onar seterusnya, mungkin sudah bisa ada semacam cara-cara komunikasi gitu ke kelompok-kelompok yang seperti ini. Jadi kalau misalnya ada draft peraturan daerah gitu yang mungkin beredar, sebenarnya menurut saya nggak akan jadi masalah besar. Justru kalau masyarakat diberitahu lebih awal, kemudian nanti diundang, kasih masukan dong, ini ada draft perda ini nih. Tingkat penerimaan mereka kalau perda udah jadi, cenderung akan lebih tinggi. Percayalah, walaupun tidak semuanya diakomodasi. Kalau ngajar advokasi kebijakan, saya selalu bilang nggak ada advokasi kebijakan yang 100% berhasil. Pasti akan ada negosiasi antara politikus dengan masyarakat sipil. Dan itu wajar sekali. Dimanapun di dunia ini, negosiasi dalam membuat peraturan pasti ada. Tinggal caranya gimana? Apakah transparan atau tidak? Apakah akuntabel atau tidak? Nah, gitu kira-kira. Oke, ada pertanyaan lagi? Kira-kira sudah terjawab kah? Ada pertanyaan ini? Masalah dengan kepolisian tadi. Oh iya. Boleh, tapi mikrofonnya taruh sini dulu, jadi siap-siap. Masalah dengan kepolisian, saya setuju Bapak. Jadi saya paham concern-nya Ibu dan Bapak sekalian soal kepolisian. Jadi gini loh, makanya ya, tadi saya sempat buka dengan, setuju nggak kalau kepala daerah dipilihnya oleh DPRD? Hati-hati kalau misalnya nanti dipilihnya oleh DPRD, ini implikasi negatifnya juga loh. Nanti Ibu dan Bapak yang akan diinjek oleh partai coklat untuk memilih atau tidak memilih kandidat tertentu. Kan sekarang cara berpolitik, pasti Ibu Bapak ini sebagai praktisi lebih tua daripada saya cuma mengkaji ya. Tapi kan begitu ya Ibu dan Bapak ya, cara berpolitik akhir-akhir ini. Kalau nggak dikasih hadiah, diinjek kakinya, pakai kasus hukum. Bener nggak? Di sini ada yang kena kasus hukum nggak? Mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan nggak ada. Kalau datang amplop coklat itu, selesai itu barang ya. Saya udah tahu, cuma saya paham bahwa ya saya juga bisa membicarakan itu, tapi beginilah cara politik yang sangat transaksional. Jadi saya mau bilang, saya setuju kalau itu salah betul, dan ini yang merusak demokrasi di negara ini. Apakah kami menyuarakan? Iya. Kami suarakan terus, tunggu tanggal mainnya, nanti ada lagi yang agak besar keluar lagi soal ini. Tapi memang ini adalah, memang kita harus bersihkan betul. Harusnya ada reformasi kepolisian. Tapi kan reformasi kepolisian ini susah,
Karena ada, kami bilangnya itu kelindan kepentingan. Kepentingannya ketemu. Politisi ada yang suka memanfaatkan partai coklat juga memanfaatkan politisi. Belum keluar datanya, tapi ada teman saya nggak berani ngeluarin sih. Tapi dia riset untuk disertasi dia PhD di Australia, yang menunjukkan bahwa bahkan titip-menitip anggaran di Komisi 3 itu juga lumayan lazim. Saya kira ini udah jadi rumor kalau di kalangan politikus seperti Ibu dan Bapak. Tapi buat kami yang orang luar hanya bisa bilang berdasarkan riset gitu ya. Riset tidak banyak yang bisa melakukan karena semua pasti nggak berani ngomong. Misalnya di daerah kalau tidak dialokasikan khusus Ya. pada mereka itu Kita harus hati-hati. Siap-siap dapat amplop Amplop. coklat nanti kan. Contoh-contoh seperti itu. Amplop coklat isinya apa tapi Pak? Nah, Surat atau saya, gitu. segera menghadap ya, bukan sesuatu yang lebih menyenangkan. Gimana ya? Ini pertanyaan konkretnya memang seperti ini. Nah, nanti nggak ada penegak hukum. Iya. Tapi kan kalau diperhatikan, refocusing anggaran aja sekarang yang di bawah Komisi 3 tuh nggak ada yang kena ya. Perhatiin nggak? BIN, Polri, Kementerian Pertahanan juga nggak ada refocusing. Polri nggak kena, nggak refocusing. Iya. Nah, tapi saya setuju. Pertanyaan konkretnya gimana kalau kayak begitu? Sementara ini sih Ibu dan Bapak mungkin kalau kita sekalian buat setransparan mungkin, saya karena orang luar ya, jadi Ibu dan Bapak mungkin ini nggak mungkin dilakukan, silakan bisa didiskusikan. Tapi ide saya sih sesederhana, mungkin kalau ada keputusan yang menyangkut diri mereka, termasuk anggaran, kita bikin setransparan mungkin aja gimana. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ada teman-teman yang bisa nanggepin dari luar. Termasuk kami kan juga begitu modusnya di Jakarta. Untuk tujuan baik ya, menurut saya ini bukan kong kali kong untuk tujuan jahat, tapi untuk tujuan baik. Teman-teman DPR RI itu kalau lagi ada kasus, maksud saya bukan kasus, pembicaraan di dalam rapat yang agak susah, itu mereka tuh suka nelfon kami atau wartawan. Ini nih ada ini nih gini-gini, angkat dong di luar, saya nggak bisa ngomong. Nah nanti kami angkat dari luar. Kadang-kadang saya juga melakukan hal itu sama teman-teman di dalam DPR RI. Wartawan juga, kalau Ibu dan Bapak kadang-kadang toto di Kompas keluar apa, toto di Tempo keluar apa, itu karena ada politikus di dalam yang nggak bisa bersuara keras, dia menggunakan mulut orang lain. Nah mungkin, saya nggak tahu konteks di Dompu kayak gimana, mungkin itu bisa dilakukan. Kalau ada orang-orang yang bisa, ibaratnya tuh jadi siap-siap jadi bumper. Kalau si amplop coklat datang, kemudian bisa diramaikan. Mungkin begitu. Nah, tapi memang ya itu, yang realitanya yang lebih tahu Ibu Bapak.